Istri CEO saya bab 1271-1280. Bangga dan bahagia, Li Qingfeng tersenyum pada Yao Linger. Ini pertama kalinya iblis ini memujinya. Qingfeng, bisakah kau menghancurkan formasi susunan ini? Tanya Linger Yao padanya. Setelah berpikir sejenak, Qingfeng Li menjawab, saya akan mencobanya. Qingfeng Li sudah tahu bahwa formasi susunan api di peti mati merah ini sangat berbeda dari 9 formasi bendera susunan di luar Gua Kaisar Roh. Menggunakan pengetahuan dalam pikirannya, dia mengamati formasi susunan api merah dengan saksama. Formasi susunan api merah terbuat dari 99 bunga api, masing-masing dengan 5 pedal berbentuk hati. Cahaya kemerahan mengitari bunga 5 tangkai itu bagai sinar lampu merah. Kekuatan pertahanan formasi susunan ini sungguh mencengangkan. Masih terkagum-kagum, Lili meletakkan telapak tangannya di atas api dan merasakan suhunya yang tinggi, setidaknya beberapa ribu derajat Celcius. Tubuh api penyucian fana milik Qingfeng Li yang bagaikan baja dan api emas membantunya menahan suhu yang sangat tinggi ini. Orang lain yang juga berkultivasi sendiri pasti akan membakar tangannya jika mereka berani meletakkan telapak tangannya di atas peti mati ini. Sambaran. Api merah menyembur keluar dari peti mati tepat ke arah Qingfeng Li. Itu adalah api sesungguhnya dari formasi susunan api, kilatan api merah membawa kekuatan besar. Lili mengulurkan telapak tangan kanannya dan menangkap api merah itu. Ia menggenggamnya, menghancurkannya berkeping-keping, membakar apinya hingga padam. Api ini sangat panas, tetapi tak berarti apa-apa baginya. Ia memadamkannya dengan kepalan kecil tangannya. Tuk, 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 tuk. Puluhan api merah menyembur keluar dari peti mati, api tersebut berubah menjadi pilar-pilar api dan melesat ke arah Qingfeng Li. Rasanya seperti Qingfeng Li telah melubangi sarang lebah, dan sekarang mereka semua mendatanginya, panas dan marah. Api ini berwarna merah darah dan sangat kuat, mengejutkan siapapun yang melihatnya. Qingfeng Li menyalurkan energi dalam tubuhnya untuk menciptakan tabir pelindung emas di sekeliling tubuhnya, dengan harapan dapat menghentikan serangan api. Api-api ini termasuk dalam formasi susunan tingkat kaisar, mereka dengan mudah menghancurkan tabir cahaya keemasan milik Qingfeng Li dan mengarahkannya langsung ke tubuhnya. Tepat saat Qingfeng Li hendak menggunakan teknik tinjunya untuk menghentikan serangan itu, api emas di tubuhnya menjadi gelisah, seolah-olah ingin melahap api itu. Terkejut, Lili bertanya-tanya apa yang salah dengan api emasnya. Apakah dia lapar? Melepaskannya dari tubuhnya dan meletakkannya di telapak tangan kanannya, dia menciptakan seberkas api kemasan. Seperti monster raksasa, ia membuka mulutnya dan menelan api merah dalam sekejap mata. Semua api menghilang ke dalam tubuh api emas. Lili dapat merasakan suhu dan kekuatan api emas meningkat secara signifikan, seolah-olah ada kekuatan misterius yang bangkit. Ia merasakan semua perubahan ini di tubuhnya. Ekspresi Linger Yao berubah menjadi terkejut saat melihat Qingfeng Li menelan api merah. Api milik Qingfeng Li menelan api formasi susunan tingkat kaisar, ini setara dengan serangan alam kaisar roh, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Sambil mengendalikan api emas di telapak tangan kanannya, dia mendekati peti mati merah. Menempatkannya di atas peti mati sehingga dapat menyerap semua energi, api emas kemudian menelan sisa api merah. Meskipun formasi susunan di atas peti mati merah itu setara dengan tingkat kaisar dan mengeluarkan api yang kekuatannya setara dengan serangan alam kaisar roh, formasi itu menjadi tak berdaya di hadapan api emas, bagaikan semut yang berpapasan dengan gajah. Formasi itu tak berdaya dan ditelan oleh api emas. Api emas adalah salah satu dari 100 api teratas di alam semesta. Dengan energi tak terbatas, ia adalah api milik Santo Emas dan dengan mudah melahap api merah apapun. Setelah menelan api di peti mati, ia mengubahnya menjadi energi untuk dirinya sendiri. Suhu api emas meningkat lagi, dan Qingfeng Li merasakan api itu menjadi lebih terbiasa dengannya, membuatnya lebih mudah dikendalikan. Qingfeng Li, kau sungguh hebat. Aku tak percaya kau bisa mengolah dan menyerap formasi susunan tingkat kaisar, seru Linger Yao terkejut. Ini kedua kalinya Linger Yao memuji Li Qingfeng. Sebagai kultivator nomor 1 Dao Iblis, Linger Yao merupakan pemegang otoritas dan kekuatan absolut di faksinya. Namun kini, Linger Yao mengagumi Qingfeng Li dari lubuk hatinya. Qingfeng Li tersenyum tipis, aku telah melahap formasi susunan api di peti mati merah, jadi kau mungkin bisa membukanya sekarang. Petik 2. Bagus, biar ku coba. Linger Yao balas tersenyum padanya. Mengulurkan telapak tangan kanannya, Linger Yao mendorong tutup peti mati dengan keras. Dengan suara keras, tutup peti mati merah itu terjatuh ke tanah saat disentuh Linger Yao, memperlihatkan isi peti itu. Qingfeng Li dan Linger Yao mengintip ke dalam peti mati dan melihat kerangka berwarna merah. Kerangka merah. Mereka bertukar pandang, melihat keterkejutan di mata orang lain. Kerangka orang mati berwarna putih, berubah menjadi abu-abu setelah oksidasi, dan hitam setelah kremasi. Tak seorang pun pernah melihat tulang merah sebelumnya. Yao Linger bereaksi lebih dulu, Qingfeng Li, aku penasaran apakah Kaisar Api bukan seorang kultivator, atau kultivator bumi. Dia mungkin seorang kultivator planet lain,
King Feng Li berkata dengan cemberut di wajahnya, apa yang memberimu ide seperti itu? Linger Yao menjawab, saya pernah membaca buku kuno milik permaisuri Merak Iblis. Buku itu mengatakan bahwa beberapa kultivator dari luar angkasa memiliki tulang merah, seperti yang ini. King Feng Li mengangguk, dia tahu seberapa besar alam semesta ini. Bumi hanyalah 1 dari 1 miliar bintang. Tulang-tulang orang mati di bumi berwarna putih, tetapi makhluk humanoid luar angkasa lainnya mungkin memiliki tulang berwarna merah, hitam, atau bahkan emas. Warna yang berbeda melambangkan karakteristik yang berbeda. Mengapa seorang penguasa setingkat kaisar datang ke bumi? Apa tujuannya? Lili dan Yao Linger tidak akan pernah tahu. Satu-satunya target mereka, untuk saat ini, adalah harta karun di dalam peti mati. Bab 1272. Sutra Kaisar Api. Sambil menunjuk tengkorak merah itu, Linger Yao tiba-tiba berseru, lihat. Itu Sutra Kaisar Api. Sutra Kaisar Api. Kecemasan King Feng Li berubah menjadi kejutan yang menyenangkan setelah mendengar kata-kata ini. Di samping tulang-tulang merah itu terdapat sebuah buku merah yang sampulnya bertuliskan, Sutra Kaisar Api. Kaisar Api merupakan kaisar roh yang paling kuat, dan buku tersebut mengajarkan orang-orang cara mengendalikan dan menggunakan api, sebuah teknik yang paling tidak dimiliki oleh King Feng Li. Meskipun Li Li memahami alam inferno dan memiliki api emas, ia tidak mengetahui teknik pengendalian api yang tepat. Saat menyerang dengan api emas, ia juga menyia-nyiakan banyak energi. Dia tahu jika dia memiliki Sutra Kaisar Api, dia akan bisa menggunakan api emas lebih banyak, dan serangannya akan menjadi lebih kuat. Dia sangat membutuhkan buku itu. Di samping Sutra Kaisar Api, ada juga manik-manik di dekat kerangka merah. Manik berwarna merah darah seukuran telur itu memancarkan cahaya merah, menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Manik Kaisar Roh. Linger Yao berseru kegirangan saat melihat manik merah ini. Itu bukan manik merah biasa, manik itu berisi esensi kekuatan Kaisar Roh. Siapapun yang mengolahnya akan dapat naik ke alam Kaisar Roh. Itu adalah harta karun yang unik, tetapi ada 2 lagi di dalam peti mati itu. Pedang Kaisar Api, pedang panjang ofensif, dan baju zirah merah tingkat Kaisar. King Feng Li, ada 4 harta karun di sini. Aku ambil 2, dan kau ambil 2 lagi. Linger Yao menunjuk harta karun di dalam peti mati. King Feng Li mengangguk setuju. Mereka menemukan istana Kaisar Roh bersama-sama, masuk bersama-sama, dan membuka peti mati merah ini bersama-sama. Tentu saja, mereka harus membagi harta karunnya. Aku ingin Sutra Kaisar Api dan pedang panjang itu, kau boleh mengambil 2 lainnya, kata King Feng Li. Manik Kaisar Roh penting karena akan membantu King Feng Li mencapai alam Kaisar Roh, tetapi bagi King Feng Li, mendapatkan Sutra Kaisar Api adalah prioritas utama. Sutra Kaisar Api akan memungkinkan Li Feng mengendalikan api emas. Selama ia bisa menggunakannya, Li Feng bahkan bisa membunuh siapapun di alam Kaisar spiritual. Li merasa lega karena ia telah memasuki istana Raja Roh bersama Yao Linger. Jika itu adalah kultivator kuat lainnya, mereka pasti akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan harta karun itu. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil Sutra Kaisar Api dan Yao Linger melakukan hal yang sama untuk manik Kaisar Roh. Akan tetapi, begitu tangan kanannya menyentuh manik Kaisar Roh, manik itu mulai mengeluarkan kabut merah tebal, yang memenuhi seluruh peti mati dan ruang di sekitarnya. Tanpa persiapan, King Feng Li dan Linger Yao menghirup gas merah. Hati-hati, gas merah ini beracun. Kau harus memaksanya keluar, dia mengingatkan Li King Feng. Li mengangguk, dan keduanya segera duduk bersila. Setelah meletakkan harta karun di dalam peti mati merah di belakang, mereka mulai menyalurkan esensi vital mereka untuk mengeluarkan kabut merah dari tubuh mereka. Jika kabut merah ini beracun, mereka akan mati jika tidak bertindak cepat. Dengan hati-hati, King Feng Li segera mulai mengalirkan mantra surgawi abadi di tubuhnya. Mantra abadi surgawi adalah teknik tingkat abadi, dan jauh lebih kuat daripada teknik biasa. Namun, mantra itu gagal mengusir kabut merah dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Kenapa tidak berhasil? Tanya King Feng Li dengan ekspresi bingung. Mantra surgawi abadi biasanya sangat kuat dan bisa digunakan untuk semua jenis racun. Namun, rasanya seperti gas merah itu telah menjadi bagian darinya. Napas King Feng Li menjadi tidak teratur, wajahnya memerah, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia mendongak dan melihat Linger Yao dengan cara yang sama. Sial, ini bukan racun, tapi afrodisiak, pikir Li King Feng sambil tersadar. Dia terkejut bahwa ada afrodisiak di dalam peti mati merah ini. King Feng Li adalah seorang dokter terampil dan ahli alkimia, tetapi dia tidak memiliki penawar untuk penyakitnya. Karena tidak mampu lagi mengendalikan panas yang membakar tubuhnya, dia berdiri dan berjalan terhuyung-huyung ke arah Linger Yao. Dia menyadari kabut merah itu dan gagal memaksanya keluar dari tubuhnya. Tubuhnya terasa terbakar ketika dia menatap Li King Feng. King Feng Li, apa yang kau lakukan? Wajah Linger Yao memucat ketika melihat King Feng Li berjalan ke arahnya, wajahnya merah karena nafsu dan hasrat.
Pikiran dan tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh kabut merah, secara naluriah dia melemparkan tubuhnya ke tubuh Linger Yao. Ia ingin protes, tetapi kabut merah telah mengaburkan esensi vitalnya. Tubuhnya lemas dan tak berdaya. Akhirnya, dia pun larut dalam nafsunya dan mereka bercinta di samping peti mati merah itu. Setelah beberapa lama, Yao Linger tersadar. Ia menatap Li Qingfeng yang masih pingsan dengan ekspresi rumit di wajahnya. Pria ini telah merenggut keperawanannya, dan hal itu menimbulkan perasaan campur aduk dalam dirinya. Ekspresinya mulai berubah, dan di satu titik dia merasa ingin membunuhnya. Sambil meletakkan tangan kanannya di dada Qingfeng Li, dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya saja. Namun, ia tak tega melakukannya. Air mata menggenang di matanya saat ia berdiri dan mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin interspatialnya. Kemudian, ia pergi ke peti mati merah dan mengambil manik kaisar roh serta baju zirah merah. Setelah memasukkan kedua harta itu ke dalam cincin interspatialnya, ia berbalik dan pergi. Li Qingfeng tidak sekuat Yao Linger, jadi dia baru bangun setelah lama Yao Linger pergi. Ekspresinya menjadi rumit ketika mengingat apa yang terjadi. Dia mencari Linger Yao, tetapi tidak melihatnya dimanapun. Dia sudah pergi. Sambil mendesah, ia pergi ke peti mati merah dan menemukan sutra dan pedang kaisar api masih tersimpan di dalamnya. Linger Yao tidak mengambil harta yang diinginkannya, ia meninggalkannya di sana untuknya. Bab 1273. Mempraktikkan sutra kaisar api. Qingfeng Li mengulurkan tangan untuk mengambil sutra kaisar api dan menjadi gembira saat menyentuhnya. Halaman pertama buku itu mengatakan, dari semua keberadaan dan 5 elemen, api adalah yang paling kuat dan dapat memurnikan apapun dan segalanya. Api memegang kedudukan tinggi di galaksi kita, karena merupakan salah satu sumber energi asli. Tiba-tiba, bayangan merah berbentuk manusia muncul dari sutra kaisar api. Ia parubaya, tinggi dan bugar, berambut merah dan berkulit merah. Manusia berkulit merah. Alis Qingfeng Li berkerut karena terkejut. Ada 4 tipe umum manusia di bumi ini, yaitu berkulit kuning, putih, coklat, dan hitam. Ia belum pernah melihat orang berkulit merah, pria ini jelas bukan dari bumi. Lili juga menyadari bahwa pria di depannya hanyalah roh yang telah lama ada setelah kematiannya. Orang yang meninggal itu pasti sangat kuat, sehingga rohnya masih berada di dalam sutra kaisar api. Membuka buku itu memberi kesempatan pada orang berkulit merah untuk keluar. Siapa kau, dan mengapa kau ada di dalam sutra kaisar api? Tanya Qingfeng kepada pria parubaya yang berdiri di depannya. Pria itu tersenyum tipis, menurutmu aku ini siapa? Akulah kaisar api, pemilik peti mati ini. Tak pernah terpikir olehnya bahwa roh di dalam sutra kaisar api adalah kaisar api. Teringat bahwa Li Qingfeng baru saja membuka peti matinya dan menjarah harta karunnya, wajahnya memerah karena malu. Anak muda, jangan malu, aku meninggalkan peti matiku di sini dengan harapan bertemu dengan orang yang ditakdirkan. Kau hanya bisa mendapatkan harta karun itu setelah membuka peti mati ini. Kaisar api tersenyum. Sebelumnya, Qingfeng takut kalau kaisar api akan mempersulit dirinya, tetapi setelah mendengar perkataan roh itu, dia pun menghela napas dalam-dalam. Namun, Li Qingfeng merasa tidak senang dengan kabut di dalam peti mati merah itu. Sambil mengerutkan kening, ia bertanya, ada apa dengan kabut merah di dalam peti mati itu? Kaisar api menjawab sambil tersenyum, ayolah, kau diuntungkan. Kau membawanya, kan? Li Qingfeng menjadi malu mendengar komentar ini. Apa yang dikatakannya memang benar. Jika bukan karena kabut merah di dalam peti mati, ia dan Linger Yao takkan pernah bercinta. Lalu, haruskah ia berterima kasih kepada kabut merah itu? Mengganti topik, Kaisar Api berkata, rohku telah berada di sini selama 500 tahun. Aku lemah dan akan segera menghilang, dan kau harus berjanji satu hal padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menepati janji apapun yang kau minta dariku. Qingfeng Li mengangguk. Ia tahu bahwa ia telah memperoleh teknik dan warisan Kaisar Api. Tentu saja, ia akan berusaha memenuhi permintaan apapun dari Kaisar Api. Kaisar Api membuka mulutnya, kuharap jika suatu hari nanti kau pergi ke Mars, kau bisa membawa tubuhku bersamamu. Bawalah ke gerbang Mars dan berikan kepada Linglong Huo, lalu katakan padanya bahwa aku dibunuh oleh Hu Yatai. Mars. Alis Li Qingfeng berkerut ketika mendengar Mars. Ia tahu bahwa Mars berada di dimensi tingkat tinggi, dan jauh lebih kuat daripada bumi. Dia tidak tahu apakah dia bisa pergi ke Mars, jadi dia menjawab, saya ada di bumi sekarang, tidak mungkin saya bisa pergi ke Mars. Kaisar Api menggelengkan kepalanya, aku bisa merasakan bahwa kaulah orang yang ditakdirkan. Jika kau memutuskan untuk meninggalkan bumi dan menjelajahi galaksi, kau harus melewati Mars. Ngomong-ngomong, kuharap kau bisa memberikan tubuhku kepada Linglong Huo. Li Qingfeng terkejut mendengar ucapan Kaisar Api. Rohnya benar-benar bisa mengatakan bahwa Li Qingfeng adalah orang yang ditakdirkan. Luar biasa. Oke, aku janji. Kalau suatu saat nanti aku meninggalkan bumi dan pergi ke Mars, aku akan memberikan jasadmu kepada Linglong Huo.
Li Qingfeng tersenyum tipis. King Feng Li telah berjanji kepada Kaisar Api dan pasti akan menepatinya. Terima kasih. Sutra Kaisar Api berisi pengalaman dan wawasanku dari kehidupan kultivasi, dan ini akan membantumu mengendalikan api apapun. Kemudian, roh Kaisar Api perlahan mulai menghilang. Saat berikutnya, dia menghilang begitu saja. King Feng Li membungkuk ke arah tempat di mana Kaisar Api menghilang. Setelah itu, ia berjalan ke peti mati merah. Ia mengeluarkan sebuah kotak hitam, dengan hati-hati memasukkan tulang-tulang merah ke dalamnya, dan meletakkannya di cincin interspatialnya. Ia berdiri di samping peti mati merah itu sejenak, memandangi sisa-sisanya. Kemudian, ia membawa sutra Kaisar Api ke sampingnya. Tanpa terburu-buru meninggalkan istana, King Feng Li mulai membolak-balik halaman buku itu. Sutra Kaisar Api berisi metode-metode terperinci untuk mengendalikan api. Sebagian besar Mars dipenuhi api, gunung berapi, dan lava. Oleh karena itu, semua orang mengembangkan teknik api. Dengan demikian, para kultivator di Mars semuanya menjadi sangat terampil dalam mengendalikan dan menggunakan api. Li Qingfeng terkagum-kagum setelah membaca baris pertama buku itu. Buku itu membahas tentang rentetan api yang tak terhitung jumlahnya, bukan hanya satu bola api. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya hanyalah konsep, hal itu memungkinkan seseorang untuk membagi api menjadi 10 garis, 100 garis, 1000 garis, dan seterusnya. Semakin kuat seorang kultivator, semakin banyak api yang bisa mereka kendalikan. Semakin banyak garis yang mereka ciptakan, semakin kuat serangannya. Namun, sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan seperti itu. Api selalu berubah dan dapat berubah bentuk menjadi makhluk, tanaman, senjata, sungai, gunung, dan masih banyak lagi. Api emas di dalam diri King Feng Li panasnya mencapai 5.500 derajat Celcius dan cukup kuat untuk melelehkan logam, sungai, gunung, pohon, dan batu. Sambil mengalirkan saripati vital di dalam tubuhnya, King Feng Li melepaskan api ke jari-jarinya sesuai instruksi pada naskah. Ia mencoba membelah api dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Awalnya, api itu hanya satu bola dan tidak bisa dipisahkan. Dengan tekad dan tenaga dalamnya, ia mencoba mencungkil api itu dengan jari-jarinya, tetapi api itu tidak seimbang, dengan satu sisi lebih besar daripada sisi lainnya. Saat ia mencoba mengendalikan api itu padam, menyatu kembali, atau tetap tidak seimbang hingga api yang lebih besar menelan api yang lebih kecil. Bab 1274. Linger Yao pergi. King Feng Li baru menyadari bahwa bukanlah hal yang mudah untuk memahami Sutra Kaisar Api karena memerlukan dasar kultivasi yang tinggi serta energi roh yang besar. Selain mengendalikan api dan menahan suhu tinggi, manipulasi energi roh juga harus sempurna. King Feng Li memiliki energi roh yang sangat kuat karena batu penggilingan spiritual di dalam kepalanya telah berfungsi sepanjang waktu untuk meredam energi rohnya. Dia mengendalikan api emas dengan energi rohnya dan memisahkannya menjadi dua dengan jari tengah dan jari telunjuknya. Api menari-nari tanpa henti. Awalnya kecil, tetapi ukurannya selalu tidak sama. Li Qingfeng telah berkali-kali gagal, tetapi setelah berlatih, ia menjadi jauh lebih baik dalam mengendalikan api dengan energi spiritualnya. Ia mampu membagi api menjadi dua bagian yang sama besar. Jari telunjuk dan jari tengahnya tiba-tiba terulur, menyemburkan dua aliran api kemasan ke tanah di depannya. Ledakan! Ledakan! Sebuah lubang raksasa muncul di tanah karena suara itu dan asap hitam keluar dari lubang itu. Tanahnya terbuat dari batu berlian yang sangat keras bersama dengan meteorit, tetapi segera dicairkan oleh api emas. Sebelumnya, Li Qingfeng hanya bisa menggunakan api emas 2 kali sehari karena ia tidak mampu mengendalikannya. Api itu menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, tetapi sekarang, ia memisahkan api emas menjadi dua bagian yang sangat kecil dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan! Lili mengangkat telapak tangan kanannya lagi, memerintahkan dua api kecil menari-nari di udara. Namun, kali ini targetnya adalah dua pilar batu yang jauh, bukan tanah. Api itu langsung menembus dua lubang hitam di pilar-pilar tersebut. Ia juga perlu mengendalikan arah api saat menggunakannya. Ia bisa menggunakannya seperti pedang sekarang, yaitu menyerang ke arah yang berbeda, dengan sudut yang berbeda, dan di tempat yang berbeda. Setelah memancarkan dua api, King Feng Li mengeluarkan Sutra Kaisar Api lagi untuk mempelajari metode menyalurkan api. Kali ini dia mengeluarkan 3 jari, satu lebih banyak dari sebelumnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dan metode dari sutra, ia menembakkan 3 sinar api dengan 3 jarinya. Namun, warna dan ukuran apinya agak berbeda. Lili tidak patah semangat dan terus berlatih. Ia memastikan energi spiritualnya benar-benar mengendalikan api, dan akhirnya berhasil menyamakan ukuran ketiga api tersebut. Ia merasa agak lelah dan merasakan sakit kepala datang ketika hendak mencoba memisahkan api keempat. Ia tahu itu karena besarnya energi roh yang telah ia konsumsi. Sangat sulit untuk mengendalikan api emas dengan energi roh karena suhunya luar biasa tinggi, yakni 5.500 derajat. Lili telah mencapai batasnya ketika ia menembakkan 3 api. Agar dapat menggunakan lebih banyak api,
ia perlu meningkatkan energi spiritualnya dan membuatnya lebih kuat. Li Qingfeng mengeluarkan beberapa ramuan dari cincin interspatialnya, memasukkannya ke dalam mulut, dan mulai berkultivasi. Ia mendapatkannya dari para kultivator diri yang telah ia bunuh sebelumnya. Energi spiritualnya telah pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Ia berdiri, melirik sutra Kaisar Api, lalu memasukkannya kembali ke dalam cincin interspatial. Sutra Kaisar Api memiliki 9 tingkatan, dan Li Lili hanya menguasai sebagian kecil dari tingkatan pertama. Masih banyak lagi yang harus dipelajari di masa mendatang. Pada tingkat Sutra Kaisar Api selanjutnya, api dapat dibentuk menjadi binatang iblis atau senjata untuk menyerang. Namun, hal itu membutuhkan energi roh yang jauh lebih tinggi, jadi untuk saat ini hal itu mustahil. Li Lili beralih ke harta karun lain yang ada di tangannya, sebuah pedang merah menyala. Pedang itu lebarnya sekitar 2 jari dan panjangnya 3 inci, memancarkan cahaya merah redup. Ada pola Mars yang terukir di permukaan pedang, menyelimuti pedang itu dengan aura kuno dan kering. Li Lili tahu bahwa itu adalah senjata spiritual tingkat kaisar yang bahkan lebih kuat dari pedang api merah miliknya, bahkan sekuat pedang cahaya emas, pedang yang dulunya milik permaisuri merak iblis. Pedang Kaisar Api. Ini pedang Kaisar Api. Suara Kaisar Malam Kegelapan bergema di kepala King Feng Li. Jiwa Kaisar Malam Kegelapan telah tersimpan dalam pedang api merah, dan tiba-tiba terbang keluar. Pedang api merah telah rusak sehingga tidak bisa menyimpan jiwanya lebih lama lagi. Tidak ada esensi vital yang kuat untuk diserapnya juga. Kaisar Malam Kegelapan telah mencoba memasuki pedang cahaya emas, tetapi, karena segel permaisuri merak iblis, dia tidak dapat masuk. Setelah Li Qingfeng mendapatkan pedang Kaisar Api, Kaisar Malam Kegelapan tentu ingin masuk ke dalamnya. Esensi vital yang sangat besar di dalam pedang Kaisar Api dapat menampung sisa jiwanya dan memberinya istirahat yang baik. Senior, arwahmu boleh masuk sekarang, kata King Feng Li kepada Kaisar Malam Kegelapan. Dia mengangguk, lalu melirik Li Qingfeng dengan penuh pujian. Meskipun berada di dalam pedang api merah, dia menyadari semua yang terjadi. Li Qingfeng menemukan harta karun itu di Istana Kaisar Roh dan mendapatkan warisan Kaisar Roh. Kaisar Malam Kegelapan merasa puas dengan harta karun itu. Kaisar Malam Kegelapan adalah mentor sekaligus sahabat baik Lili. Dialah yang membimbing Lili ke dunia pengembangan diri dan menyaksikannya berkembang sedikit demi sedikit dan menjadi seorang jenius yang tak terkalahkan. Mengusir. Tubuh Kaisar Malam Kegelapan menghilang menjadi sinar cahaya hitam dan memasuki pedang Kaisar Api. Li Qingshan melirik pedang Kaisar Api dan tidak memurnikannya. Esensi vitalnya tidak cukup untuk memurnikannya saat ini. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai perangkat spiritual tingkat kaisar dan menyempurnakannya ketika esensi vitalnya meningkat. Li memandang peti mati merah itu untuk terakhir kalinya. Ia pergi setelah membungkuk 3 kali pada peti mati itu. Saat itu, Linger Yao telah membuka peti mati hitam di dalam gua dan keluar. Ia mengenakan gaun putih. Black Puppy, Flower Fairy, dan Xian Ziqin semuanya tampak senang melihat Linger Yao keluar. Mereka baru saja melihatnya terhisap ke dalam peti mati hitam oleh formasi pertahanan dan hanya tahu bahwa dia telah menghilang bersama King Feng Li. Di mana Li Qingfeng, Yao Linger? Apa dia baik-baik saja? Tanya Peribunga dengan wajah menawannya yang tampak khawatir. Bab 1275. Menuju neraka di bawah pegunungan Kunlun. Yao Linger mengabaikan pertanyaan Peribunga dan menatap ke depan. Ia menunjuk tanah dengan jinjitnya, berubah menjadi embusan angin, dan menghilang dari pintu masuk gua. Mengapa Linger Yao tidak menjawab pertanyaanku? Peribunga mengerutkan kening dengan bingung, melihatnya pergi. Bukan hanya Peribunga, anak anjing hitam, dan Xian Ziqin juga bingung dengan perilaku Yao Linger. Mereka semua merasakan ada yang tidak beres pada Yao Linger. Linger Yao sudah sangat dekat dengan mereka belum lama ini, dan dia juga membantu King Feng mengalahkan duo iblis angin hitam. Namun, setelah keluar dari peti mati, ia bahkan tidak repot-repot melihat mereka, seolah-olah mereka tidak ada. Hal ini benar-benar membuat mereka kesal. Peribunga bertanya pada anak anjing hitam, anak anjing, King Feng seharusnya baik-baik saja karena Yao Linger juga baik-baik saja, kan? Anak anjing hitam tidak tahu. Mana mungkin aku tahu? Peribunga cemberut sambil melangkah di samping peti mati hitam itu. Ia mengutak-atik ukiran di batu nisan, mencoba membukanya. Tetapi semuanya sia-sia dan peti mati itu tetap diam. Anehnya, hanya Li Qingfeng dan Yao Linger yang mampu membuka peti mati hitam itu. Tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Sebenarnya, jika Black Puppy telah membangkitkan ingatannya, ia akan mampu membuka peti mati itu juga. Namun ia hanya membangkitkan sebagian ingatannya dari kehidupan sebelumnya, sedangkan sebagian besar masih belum terbangun, jadi ia tidak tahu cara membuka peti mati hitam itu. Saat mereka tengah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, peti mati hitam itu tiba-tiba terangkat ke udara. Seberkas sinar putih melesat keluar dari lubang di bawah peti mati dan tubuh King Feng terlempar keluar dari sinar itu. Kau kembali, kakak Li, kata Peribunga gembira dan penuh kegembiraan.
Dia hanya cemas kalau sesuatu yang buruk telah terjadi pada King Feng, jadi dia gembira melihatnya terbang keluar. Li Liqingshan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Apa kau melihat Yao Linger? Peri bunga mengernyitkan bibirnya tak puas, wanita itu sombong sekali. Dia bahkan tak menghiraukanku saat aku bertanya tentangmu. Dia langsung pergi begitu saja. King Feng Li tertawa malu karena dia yakin tahu alasan mengapa Linger Yao mengabaikan orang-orang ini. Itu semua karena apa yang baru saja dia lakukan. Sebenarnya, dia baik hati karena tidak membunuhnya. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berjalan ke sisi Lili. Ia mengusap-usap celana Lili dan bertanya, kau sudah mendapatkan warisan Kaisar Roh? Li Liqingshan mengangguk, ya, aku mengerti. Ayo kita pergi dari sini. Dia kemudian memimpin jalan tanpa membuang waktu, karena tahu tujuan berikutnya adalah neraka. Hanya neraka di bawah pegunungan Kunlun yang memiliki buah Sein Perising dan hanya buah itulah yang dapat membangunkan bayinya. Mata anak anjing hitam berbinar penuh semangat. Ia tahu bahwa warisan Kaisar Roh menandakan kekuatan tempur yang luar biasa. Mendapatkan warisan Kaisar Roh berarti kekuatan tempur King Feng Li sudah tidak lebih lemah dari para penguasa alam Kaisar Roh, memberi mereka kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri di pegunungan Kunlun. Li King Feng bertemu seseorang di luar gua. Tak lain dan tak bukan, monster tua Laut Utara. Apa yang kau dapatkan dari sana, King Feng Li? Bolehkah aku melihatnya? Tanyanya sambil menghalangi jalan dan bertanya. Monster tua Laut Utara tahu bahwa King Feng Li adalah ahli formasi susunan, jadi dia pasti mendapatkan sesuatu di dalam gua. Li King Feng mengabaikannya dan terus berjalan. Monster tua Laut Utara menempatkan tubuhnya di depan Li King Feng untuk mencegahnya pergi. King Feng Li tidak ingin menyia-nyiakan api emasnya pada monster tua Laut Utara jadi dia tidak mengambil tindakan apapun. Kau hebat, anak anjing, kata King Feng Li sambil tersenyum ringan kepada anak anjing hitam. Mata monster tua Laut Utara bersinar dingin. Ia tidak percaya bahwa Li King Feng begitu sombong hingga memerintahkan seekor anjing untuk menyingkirkannya. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Anak anjing hitam menatap ke langit dengan gerakan 360 derajat dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi cakar raksasa yang mampu menutupi langit. Cakar raksasa itu menamparkan monster tua Laut Utara yang jauh dengan kekuatannya yang luar biasa. Ia memuntahkan seteguk darah. Terlalu lemah, bahkan tidak menantang. Anak anjing hitam itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Black Puppy memiliki kekuatan tempur setengah langkah Kaisar Roh, jadi tidak ada seorang pun di bawah level Master Alam Kaisar Roh yang akan mampu mengalahkannya. King Feng Li pergi bersama semua orang tanpa memperhatikan monster tua Laut Utara yang terluka. Monster tua Laut Utara tampak muram ketika melihat Li King Feng pergi. Ia tidak mengikuti mereka karena tahu itu hanya akan membuatnya semakin malu. Ia bukan tandingan mereka. Li King Feng menempuh jarak beberapa mil dalam waktu singkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tujuan mereka selanjutnya adalah neraka. Dia melihat sekitar beberapa ribu orang yang berkultivasi sendiri di sepanjang jalan, dan mereka semua menuju neraka. King Feng Li mengerutkan kening dengan sedikit kebingungan di matanya. Faktanya, neraka di bawah pegunungan Kunlun sangat berbahaya, dan tak seorang pun berhasil selamat di sana. Mengapa para kultivator itu semua bergegas ke sana? Li Qingshan mengangkat tangannya dan menghentikan seorang kultivator berambut panjang. Gadis cantik, mengapa kau pergi ke neraka? Bukankah seharusnya kau mencari harta karun lainnya? Gadis cantik berambut panjang itu mengerutkan kening karena awalnya ia tidak berencana untuk berbicara dengan Li King Feng. Namun, ia terkejut ketika melihat wajahnya dan mengenalinya sebagai satu-satunya Li King Feng dari generasi muda Huaxia yang berspesialisasi dalam kultivasi. Biar ku beritahu, ada sutra abadi yang muncul di dekat neraka Gunung Kunlun. Semua orang pergi ke sana karena mereka semua menginginkannya. Gadis cantik berambut panjang itu tersenyum tipis dan memberitahu King Feng Li. Dia menatap gadis itu dan mendapati dia agak familiar. Kamu dari sekte mana? Dia terus tersenyum. Saya dari sekte Raja Bambu, sama seperti kakak perempuan saya, Xian-Xianmu. Tapi kami terpisah. Tiba-tiba, King Feng menyadari alasan mengapa gadis cantik itu menceritakan semua ini padanya, karena dia adalah anggota sekte Raja Bambu. Li King Feng berterima kasih kepada gadis berambut panjang itu dan segera berjalan menuju neraka bersama semua orang. Itulah tujuan akhirnya. Bab 1276. Pembantaian. King Feng Li mendongak dan memperhatikan bayangan yang masih bertempur di langit di atas pegunungan Kunlun. Itu adalah pertempuran kuno dengan baju zirah dan senjata kuno. Bayangan para iblis terus bertempur di langit, mengacaukan waktu dan ruang. Alam bawah sadar Li Qingshan memberitahunya bahwa plantom iblis itu tidak benar-benar mati. Mereka mungkin hanya ditekan di bawah pegunungan Kunlun di neraka, karena ia bisa merasakan getaran jiwa-jiwa yang terkurung di bawah tanah. King Feng Li merasakan sesuatu yang tidak biasa dengan kemunculan sutra abadi di sini saat ini. Ngomong-ngomong soal sutra abadi, itu adalah teknik kultivasi untuk para abadi.
Manusia biasa manapun bahkan tidak akan beruntung melihatnya, apalagi mengolahnya. Mungkinkah itu iblis yang mencoba menggunakannya sebagai umpan karena letaknya dekat pintu masuk neraka? King Fengli terus berjalan semakin dekat ke neraka dan tiba di sana setelah beberapa waktu. Tiba-tiba, King Fengli mengerutkan kening saat dia melihat sekelompok orang mengejar seorang wanita di depan mereka. Wanita itu berambut acak-acakan dan pakaiannya robek serta berlumuran darah. Ia tampak sangat menyedihkan. Wanita itu membelakangi King Fengli sehingga dia tidak bisa melihat seperti apa wajahnya. Namun, ia merasa sosok punggung wanita itu agak familiar. Wanita itu pasti seseorang yang pernah dikenalnya. King Fengli tiba-tiba tercengang saat menyadari bahwa wanita ini tidak lain adalah Alice. Seseorang mencoba membunuh Alice. Mereka sedang mencari kematian. Wajah Li King Feng menjadi muram karena ia merasakan dorongan untuk membunuh. Mengusir. Tubuhnya berubah menjadi kilatan hitam dan melompat ke depan. Saat itu, Alice sedang berlari sambil membawa ramuan ajaib di tangannya. Banyak orang mengejarnya. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, memancarkan aroma yang mencurigakan. Setelah diperiksa lebih lanjut, King Feng menyadari bahwa mereka berasal dari Sekte Kekaisaran Jahat. Sekte Kekaisaran Jahat adalah sekte tingkat kaisar yang terkenal di dunia kultivasi. Sekte ini merupakan kekuatan yang sangat kuat, sebagai salah satu sekte non-ortodoks teratas di Huaxia. Setiap kali sekte ini menginjakkan kaki, seluruh dunia kultivasi akan mengalami gempa bumi dahsyat, dengan banyak orang terbunuh. Serahkan ramuannya, gadis cantik. Atau aku akan membunuhmu, teriak salah satu pemuda terdepan di belakang sambil bercanda. Pemuda itu bersama 20 murid lainnya telah lama mengejar Alice. Orang-orang itu bisa saja mengejar dan membunuhnya, tetapi mereka juga ingin mengganggunya, jadi mereka hanya melukainya dan terus mengejarnya seperti sekawanan serigala kelaparan yang mengejar kelinci tak berdaya. Mereka tidak terburu-buru membunuhnya karena mereka menikmati pengejaran itu. Alice berkata dingin dengan ramuan di tangannya, aku mengambilnya. Sungguh hina kalian, sekte kekaisaran jahat, yang mengingini hartaku. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa dingin, memangnya kenapa kalau itu harta karunmu? Aku tidak hanya akan mengambil ramuan itu hari ini, tapi aku juga akan mengambilmu. Semuanya, aku ingin dia hidup, dia melambaikan tangan sambil berkata kepada para pengikutnya. Baik, Tuan Muda Yang Xie, kata para kultivator kuat yang tidak ortodoks itu dengan lantang. Mereka mengepung Alice, mencoba menangkapnya. Mengusir. Murid berambut pendek, yang paling dekat dengan Alice, mengulurkan tangan kanannya untuk meraihnya. Alice baru saja terluka parah sehingga ia tidak mampu bertahan dari serangan mereka. Ia hanya bisa melihat telapak tangan murid itu bergerak ke arahnya. Memercikkan. Detik berikutnya, telapak tangan murid berambut pendek itu terpotong batu dengan suara keras. Sebuah lubang muncul di telapak tangannya dan darah mengucur deras. Murid pucat itu menjerit sambil berbalik dan berseru, siapa yang diam-diam menyerangku? Jangan terlalu percaya diri dan pergilah dari sini. Atau aku akan menghabisimu. Suara Li King Feng terdengar dari kejauhan. Ia langsung terbang ke tempat Alice berada, seolah-olah ia adalah kilatan hitam. Apa yang kamu lakukan di sini, bos? Alice terkejut melihat King Feng Li. Dia tersenyum. Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, bajingan-bajingan itu akan membawamu pergi. Siapa yang kau sebut bajingan, nak? Apa kau masih ingin hidup? Murid berambut pendek itu menatap King Feng Li dan berkata dengan dingin. Li King Feng mengayunkan pedang cahaya emasnya dan memenggal kepala murid itu dengan sekali tebasan. Kepalanya jatuh ke tanah, darah menyembur keluar. Bajingan, apa kau tidak ingin hidup lebih lama lagi? Beraninya kau membunuh anggota sekte kekaisaran jahat kita. Yang Xie menatap King Feng Li, matanya bersinar dingin. Li King Feng tersenyum tipis dan berkata dengan nada dingin, ya, memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Lagi pula, kau ini siapa? Akulah Yang Xie, penguasa muda sekte kekaisaran jahat. Berlututlah dan mohon ampun, atau aku akan membunuhmu. Ia menatap King Feng Li dengan angkuh, seolah-olah sedang menatap seekor semut. Menurut Yang Xie, sekte kekaisaran jahat adalah sekte teratas di dunia pengembangan diri, dan orang biasa tidak berani melawan mereka. Pemuda berwajah lemah yang baru saja muncul ini pasti akan berlutut ketakutan setelah menyadari siapa mereka. Apa-apaan sekte kekaisaran jahat itu? Dan siapa kau sebenarnya? Sindir Li King Feng sambil mengumpat. Para kultivator di sekitarnya semua tercengang mendengar kata-kata King Feng Li. Mereka pikir dia pasti sudah gila karena bersikap kasar kepada tuan muda dari sekte kekaisaran jahat. Nak, kau menggali kuburmu sendiri. Kalian pergi saja dan bunuh dia. Yang Xie menunjuk ke arah Li King Feng dan memerintahkan para pengikutnya. Ya. Para kultivator itu mulai menyerang dengan telapak tangan, tinju, dan cakar mereka ke arah King Feng Li. Li King Feng tak peduli. Ia menyalurkan esensi vitalnya dan menggambar lingkaran dengan pedang cahaya emasnya. Lingkaran raksasa itu berputar 360 derajat, membelah udara dan angkasa.
Ia membentuk gunung dan, dengan energi pedang yang dahsyat, menggorok leher semua murid. Cipratan, cipratan, cipratan. Sekitar 20 murid jatuh ke tanah sambil memegangi leher mereka dengan ngeri. Darah berceceran di mana-mana. Sebenarnya, mereka semua adalah murid jenius yang sangat kuat dari Sekte Kekaisaran Jahat. Masing-masing dari mereka memiliki bakat kelas atas dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Beberapa dari mereka adalah penguasa alam surgawi, sementara yang lain adalah penguasa alam Raja Roh. Namun, tak satu pun dari mereka yang sebanding dengan Lily. Satu gerakannya saja telah membunuh mereka semua. Orang-orang di sekitar tercengang. Kekuatan Li Qingfeng ternyata luar biasa kuat. Pembantaian mengejutkan terhadap pengikut Sekte Kekaisaran Jahat oleh King Feng Li, mengakibatkan Yang Xie menjadi satu-satunya yang tersisa hidup. Bab 1277. Membunuh Yang Xie. Wajah Yang Xie muram ketika melihat semua muridnya terbunuh. Matanya bersinar dingin, dan api amarah berkobar di hatinya. Aku akan membunuhmu. Yang Xie menatap King Feng Li dengan niat membunuh. Dia sangat marah karena King Feng telah membantai rakyatnya sendiri. Nak, beraninya kau membunuh anggota Sekte Kekaisaran Jahatku. Apa kau mencari kematian? Yang Xiar menatap King Feng Li dengan muram, seolah-olah dia sudah mati. Kurasa kaulah yang mencari kematian. Kau punya dua pilihan, berlutut dan memohon ampun atau mati, kata Li King Feng dengan suara dingin. Yang Xie pasti tidak akan menuruti permintaan pertama King Feng, karena dia adalah penguasa muda dari Sekte Kekaisaran Jahat, dan tindakannya mewakili sektenya. Dia memiliki kedudukan tinggi di dunia yang tidak ortodoks, dia selalu menjadi orang yang menindas dan mendominasi orang lain, bukan sebaliknya. Yang Xie menghunus pedangnya dan membentuk busur di udara, lalu melesat ke arah Li King Feng dengan energi pedang yang tajam. Li King Feng enggan menunjukkan kelemahannya. Ia tetap tenang, tidak terlalu memperhatikan serangan Yang Xie. Pedang energi gunung dan sungai, teriak King Feng Li sambil mencabut pedang cahaya emasnya. Energi pedang emas membentuk bayangan raksasa pegunungan dan sungai. Energi itu menghantam pedang tuan muda dan mematahkannya menjadi dua bagian, menyebabkan Yang Xie mundur beberapa langkah. Meskipun Yang Xie adalah Master Alam Raja Roh level 9, satu level lebih tinggi dari Li King Feng, ia sama sekali bukan tandingan Li King Feng. Satu gerakan Li King Feng telah mengalahkannya sepenuhnya. Yang Xie mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan jimat dari saku dadanya, yang berisi kekuatan yang sangat kuat. Dia menyalakan jimat itu dan berubah menjadi api merah dengan suhu yang sangat tinggi, menyerang langsung ke arah King Feng Li. Melihat dia memanggil jimat, King Feng Li tertawa arogan. Si bodoh ini perlu melihat ke cermin dulu sebelum menyerangku dengan jimat api. Yang Xie tidak tahu betapa kuatnya tubuh Lily. Tubuhnya mampu menahan api bersuhu sangat tinggi. Bahkan beberapa ribu derajat pun tidak akan membahayakan tubuhnya, apalagi jimat api yang menyedihkan ini. Lily King Feng menggenggam api itu dengan tangan kanannya, membuat semua orang tercengang. Ia mencubitnya, dan api itu langsung pecah berkeping-keping dan menghilang. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menyentuh jimat 1000 derajat itu dengan tangan kosong? Yang Xie terkejut dan bertanya dengan heran. Ia sudah terkejut karena Lily King Feng mampu mengalahkannya hanya dengan satu tebasan pedang. Genggaman api dengan tangan kosongnya membuat Yang Xie semakin terkejut. Orang-orang di sekitar juga terkejut dan ternganga. Mereka belum pernah melihat manusia menangkap api bersuhu sangat tinggi dengan tangan kosong. Dia pasti iblis. King Feng Li menunjuk tanah dengan ujung kakinya dan melontarkan dirinya ke udara, langsung mendarat di samping Yang Xie. Dia mencambuk pedang cahaya emasnya ke tenggorokan Yang Xie dengan energi pedang yang tajam, langsung memotong tenggorokannya. Memercikkan. Sebuah lubang muncul di tenggorokan Yang Xie dengan cipratan darah hangat. Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu hidup, ia melirik ke arah Li King Feng dengan penuh kebencian. Kemudian, tatapannya meredup seiring napasnya melemah. Yang Xie jatuh tersungkur ke tanah dan tewas. Melihat Yang Xie mati, orang-orang di sekitarnya mulai mengobrol. Siapa orang sembrono ini? Dia membunuh Yang Xie. Aku mengenalinya. Dialah si Li King Feng super kuat yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Lalu kenapa? King Feng Li kuat. Yang Xie adalah penguasa muda Sekte Kekaisaran Jahat dan putra seorang Master Alam Kaisar Roh setengah langkah. Dia dalam masalah besar dan pasti akan dibunuh. Mereka begitu takjub, seakan-akan baru saja melihat sesuatu yang paling tidak dapat dipercaya. King Feng Li tidak memperhatikan obrolan atau tatapan mereka. Yang Xie sudah menjadi musuh Li King Feng sejak ia mulai mengejar Alice. Itu adalah hukuman mati baginya. Jadi dia membunuh Yang Xie, apa yang bisa mereka lakukan? Jika penguasa Sekte Kekaisaran Jahat datang kepadanya, dia tidak akan keberatan menghabisinya dengan api emas. Ia menghampiri Yang Xie dan mencari-cari di sakunya. Tak lama kemudian, ia menemukan teknik Kekaisaran Jahat dan sebotol ramuan. Itu adalah ramuan tingkat raja tingkat 9 dan ada juga beberapa batu vitalitas tingkat raja. Semuanya adalah harta karun yang sangat langka. Domba yang gemuk sekali. Li King Feng tertawa riang.
Secara tegas, King Fengli adalah seorang kultivator yang tidak tergabung dalam sekte tertentu, yang berarti ia tidak memiliki sumber daya. Meskipun tekniknya kuat dan berada pada level abadi, ia tidak memiliki batu vitalitas maupun eliksir. Hanya praktisi dari sekte atau kekuatan besar yang memiliki akses ke brankas berisi benda-benda ini. King Fengli menyimpan semua harta karun di cincin interspatialnya dan pergi. Dia berjalan ke arah Alice dan mengulurkan telapak tangannya untuk mentransfer sebagian saripati vitalnya ke dalam tubuhnya untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Di mana tim taring serigala, Alice, tanya King Fengli. Alice berkata kepadanya, kami dikejar oleh orang-orang dari sekte kekaisaran jahat, jadi kami berpisah dan memutuskan untuk bertemu di pintu masuk neraka. King Fengli mengerutkan kening, neraka sangat berbahaya. Kenapa kau menjadikan itu tempat pertemuanmu? Alice tersenyum ringan dan menjelaskan, kami tahu kamu akan menuju ke sana jadi kami menjadikannya tempat pertemuan untuk menemuimu. Lily mengangguk mengerti. Semua temannya tahu bahwa tujuannya adalah neraka di bawah pegunungan Kunlun. Pada saat ini, Black Puppy, Flower Fairy, dan Xian Ziqin juga berjalan mendekat. King Fengli, kalau kita bergegas menuju neraka sekarang, kita mungkin bisa melihat ular pemakan langit, kata anak anjing hitam sambil menggoyangkan ekornya. Meskipun mereka terus-menerus bertarung, Black Puppy dan Sky Devouring Snake sebenarnya sangat dekat. Baiklah, ayo pergi. Li Qingshan melambaikan tangannya dan memimpin semua orang menuju neraka. Orang-orang di sekitarnya mundur untuk membuka jalan bagi King Fengli. Mereka menatap Li Qingfeng dengan ketakutan. Ia tampak seperti iblis bagi mereka karena baru saja membunuh Tuan Muda dan selusin murid sekte kekaisaran jahat. Bagi mereka, Li Qingfeng tampak lebih jahat daripada sekte kekaisaran jahat itu sendiri. Jalan mereka menuju neraka tidak terhalang, dan mereka semakin dekat ke tujuan. Li Qingshan menatap langit di atas neraka. Ia bisa dengan jelas merasakan hantu-hantu masih bertarung di atas sana, mencabik-cabik ruang dan waktu. Bab 1278. Melawan Sekte Kekaisaran Jahat. Ketika King Feng tiba di gerbang neraka, ia mendapati semua praktisi berdiri di kejauhan. Mereka ingin mendapatkan sutra abadi, tetapi tidak ingin kehilangan nyawa. Ia menyadari langkahnya semakin berat, seakan-akan ia sedang memikul batu seberat 1000 kilogram di punggungnya. Neraka benar-benar luar biasa mengerikan. Setiap langkah yang diambil Li Qingshan menjadi semakin sulit. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang bersamanya. Mereka berjalan dengan susah payah seolah-olah membawa batu-batu besar juga, dan tanah amblas saat kaki mereka menginjaknya. Semua orang menjadi pucat karena konsumsi intensif saripati vital mereka. Mari kita berhenti dan beristirahat sejenak, kata Li Qingshan sambil melambaikan tangannya. Peri bunga terengah-engah, ini sangat melelahkan. Mengapa tekanannya begitu kuat di sini? Anak anjing hitam berkata di depan, kita sudah cukup dekat dengan pintu masuk, dan ada hantu-hantu iblis dan makhluk abadi. Mereka memancarkan aura yang menindas di area ini. Lily mendongak dan melihat hantu-hantu pertempuran di langit. Namun, ia tahu bahwa pertempuran itu tidak benar-benar terjadi saat ini, melainkan proyeksi dari zaman kuno. Semua yang mereka lihat telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Mereka hanya terpantul melalui pintu masuk neraka di bawah pegunungan Kunlun. Lily terkejut melihat betapa kuatnya hantu-hantu itu. Sebagai orang yang ditakdirkan, ia bisa merasakan kekuatan mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Tiba-tiba, King Fengli menyipitkan matanya dan melihat Taois dan ular pemakan langit sedang dikejar tidak jauh darinya. Mereka dikejar oleh orang-orang dari Sekte Kekaisaran Jahat, dipimpin oleh seorang pria tua berambut abu-abu berjubah abu-abu. Dia adalah tetua senior Sekte Kekaisaran Jahat. Beraninya kalian bajingan menentang Sekte Kekaisaran Jahat kami. Hari ini adalah hari kematian kalian. Matanya yang muram dipenuhi niat membunuh saat ia menatap mereka. Ular pemakan langit mengumpat dengan nada menghina, Sekte Kekaisaran Jahat, siapa gerangan kalian berani mengejar kami? Kau bermain api, teriak lelaki tua beruban itu sambil mengulurkan telapak tangan kanannya. Telapak tangan itu berubah menjadi telapak tangan hitam raksasa selebar 300 meter dan menamparkan ular pemakan langit. Ular pemakan langit tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ia menggoyangkan ekornya saat berubah menjadi ular raksasa surgawi dan mengayunkannya. Ekor ular itu menghantam telapak tangan, sambil mengeluarkan suara keras. Tubuh mereka berdua mundur karena tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan satu sama lain. Mereka berdua adalah penguasa alam kaisar roh setengah langkah. Pada saat ini, dua lelaki tua lainnya berjalan ke sisi lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka adalah tetua muda dan tetua ketiga dari Sekte Kekaisaran Jahat, dan mereka juga menyerang ular pemakan langit secara bersamaan. Jiang Ziyue menghunus pedangnya dengan wajah muram, lalu menebaskannya ke arah tetua muda. Namun, ia tidak sekuat tetua muda dan terhempas terbanting oleh sebuah tamparan, lalu batuk darah. Ziyue Jiang adalah putri dari planet tingkat tinggi. Meskipun kuat, ia hanya seorang master tingkat ke-8 dari alam Raja Roh.
Dia dianggap sebagai guru yang kuat di kalangan generasi muda, tetapi dia tidak sebanding dengan guru-guru dari generasi yang lebih tua. Anggota tim taring serigala lainnya juga tidak sekuat kedua tetua itu. Mereka semua terpental akibat serangan dan jatuh kembali ke tanah. Ular pemakan langit ingin menyelamatkan mereka, tetapi tetua muda menghalanginya. Li Qingfeng menyadari mereka dalam bahaya dari jauh dan memutuskan untuk membunuh mereka semua. Sialan kau sekte kekaisaran jahat. Kau mencoba membunuh Alice, dan sekarang kau mengincar orang-orangku yang lain. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat tubuhnya terbang ke udara dan menuju ke arah mereka. King Feng Li datang ke Ziyu Jiang seperti tornado, meskipun ada hantu yang menekannya. Anda di sini, guru. Ziyu Jiang membungkuk memberi hormat kepada Li King Feng. Ia tampak senang melihatnya. King Feng Li tersenyum ringan dan mengulurkan tangan kanannya untuk mentransfer saripati vitalnya padanya. Li King Feng dulunya adalah seorang dokter yang sangat terampil dan baru-baru ini juga menjadi seorang alkemis, sehingga ia dapat menyembuhkan Jiang Ziyue hanya dalam waktu singkat. Dia kemudian pergi dan menyembuhkan anggota tim taring serigala lainnya. Bocah kecil, siapa kau berani menghalangi jalan kami? Tanya tetua ketiga dengan wajah muram dan dingin. Lili meliriknya, dasar botak tua. Kenapa kau masih saja mencoba mendekati gadis-gadis sekarang setelah rambutmu hampir rontok? Kekasaran King Feng Li mengejutkan semua orang, karena tidak seorang pun akan menyangka bahwa dia begitu sombong hingga berani mengutuk tetua ketiga dari sekte kekaisaran jahat. Lokasi mereka tidak jauh dari pintu masuk neraka, tempat berkumpulnya ribuan orang yang sedang berkultivasi sendiri. Masing-masing dari mereka adalah master atau murid elit dari sekte yang kuat, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke arah King Feng Li. Beberapa dari mereka mengenalinya. Mereka tercengang, mengetahui statusnya di dunia pengembangan diri. Orang lain yang tidak mengenalinya bertanya-tanya siapa dia. Nak, aku akan memotong keempat anggota tubuhmu agar kau mengerti betapa beratnya menyinggung sekte kekaisaran jahat kami. Tetua ketiga menghunus sebilah pedang panjang. Itu adalah bilah hitam aneh yang bersinar dengan cahaya hitam yang mengerikan. Energi bilah yang kuat memancar dari perangkat spiritual tingkat 8 raja ini. Tetua ketiga membalikkan pergelangan tangan kanannya dan mengayunkan bilah panjang itu ke depan, lalu menebaskannya ke arah Lili dengan kekuatan luar biasa bagai pedang tajam. King Feng Li mencabut pedang panjangnya dengan tangan kanannya. Pedang terkuatnya, pedang cahaya emas, adalah pedangnya. Ia menggunakan 1000 langkah naga untuk mengubah pedang itu menjadi sinar energi pedang yang dahsyat. Sinar energi itu melesat dari langit ke bilah pedang panjang itu dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ledakan. Pedang panjang tetua ketiga terpotong menjadi dua oleh pedang cahaya emas dengan suara retakan, dan jatuh ke lantai menjadi dua bagian. Apa? Pedangku patah. Tetua ketiga enggan mempercayai apa yang baru saja terjadi. Faktanya, pedangnya adalah senjata berharga tingkat tinggi. Tak ada orang biasa yang bisa menjadi lawan yang sepadan baginya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetua ketiga dapat melihat bahwa tingkat pedang Li King Feng tidak setinggi bilah pedangnya. King Feng Li pasti tidak akan menjawab pertanyaannya, karena dia hendak bunuh diri. Lili tiba-tiba menghunus pedang cahaya emas ke arah tetua ketiga. Pedang itu secepat kilatan emas yang menyasar jantungnya, menembusnya seketika. Memercikkan. Tubuh tetua ketiga jatuh keras ke tanah, dan dia meninggal dengan mata terbuka. Dia tidak akan pernah percaya bahwa dia akan mati di tangan King Feng Li. Bab 1279. Master Sekte Kekaisaran Jahat. Siapa orang ini yang membunuh tetua ketiga Sekte Kekaisaran Jahat? Sungguh keterlaluan, seru seorang kultivator berambut panjang. Di sampingnya, ada seseorang yang mengenal King Feng, dan dia menjawab, dia adalah King Feng Li, orang terkuat dari generasi muda di dunia pengembangan diri Huaxia. Orang-orang di sekitar yang sebelumnya tidak mengenal Li King Feng, kini asyik berdiskusi. Mereka kini menyadari siapa Li King Feng, dan betapa hebatnya dia. Sesaat, mata mereka dipenuhi keterkejutan. King Feng Li terlalu kuat. Dia bahkan membunuh tetua ketiga sekte kekaisaran jahat. Li King Feng terlalu sombong. Dia kuat, tapi sekte kekaisaran jahat juga tidak lemah. Baik tetua senior maupun ketua sekte adalah kaisar roh setengah langkah. Benar sekali. Kali ini, Li King Feng pasti akan mati. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Tatapan mereka menatap Li King Feng, penuh dengan penghinaan. Semasa mudanya, Lili telah menjadi orang terkuat di generasi muda dunia kultivasi, bahkan mampu membunuh generasi tua yang juga kultivasi. Hal ini meninggalkan kesan buruk di hati orang-orang di sekitarnya, beberapa di antaranya iri dan cemburu padanya. Orang-orang ini iri dengan kekuatan hebat milik King Feng Li, dan berfantasi betapa hebatnya kalau mereka juga sama kuatnya. Pendengaran Li King Feng baik, dan tentu saja ia mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, tetapi ia tidak peduli. Bagi Lili, ia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan apa yang mereka katakan. Bahkan jika ketua sekte dari sekte kekaisaran jahat datang, ia tidak akan peduli. Namun, begitu ketua sekte disebutkan, ia tiba.
Dari kejauhan, seorang pria parubaya berwajah jahat berjubah hitam terbang ke arahnya. Pria parubaya ini berusia 40-an, bertubuh jangkung, berwajah seram, dan beralis tipis. Seluruh tubuhnya, berpakaian serba hitam, memancarkan aura seram. Namanya adalah Li Xie, Master Sekte dari Sekte Kekaisaran Jahat. Li Xie baru-baru ini menerima kabar kematian putranya, jadi ia pergi untuk menyelidiki penyebabnya. Ia mengetahui bahwa putranya adalah Lili dari desas-desus para praktisi bela diri di sekitarnya. Sungguh sempurna bahwa Li Qingfeng datang ke neraka, tempat yang sama yang akan ditujunya. Li Xie telah terbang, bergegas menuju tempat Li Qingfeng berada. Li Xie mengenali Qingfeng Li karena dia telah memperoleh informasi tentang Qingfeng Li dari para kultivator mandiri, dan dia mampu mengenali Qingfeng Li hanya dengan satu lirikan. Li Xie melirik sekilas dan melihat tetua ketiga yang telah meninggal. Matanya berkilat dingin. Qingfeng Li, kamu membunuh anakku. Li Xie memandang Qingfeng Li dan berkata. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, dia mencoba membunuh Alice. Dia pantas mati, jadi, tentu saja, aku membunuhnya. Lili sangat terhormat. Jika memang ada yang dia lakukan, dia akan selalu mengakuinya. Bahkan saat berhadapan dengan Kaisar Roh setengah langkah, Li Xie, Qingfeng Li tidak takut. Bagus sekali, karena kau mengaku membunuh putraku dan kau baru saja membunuh tetua ketiga, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah Li Xie selesai berbicara, ia melambaikan tangan kanannya. Tangan itu berubah menjadi telapak tangan raksasa, menyerang ke arah Lili. Pohon palem ini besar sekali, bahkan bisa menutupi matahari dan seluruh langit. Merasakan kekuatan Li Xie, Lili Qingfeng tak berani gegabah. Ia mengaktifkan teknik tubuh neraka cekik dan mempersiapkan tinju neraka cekiknya. Ia menyalurkan esensi vital dan memadatkannya ke dalam tinju kanannya. Tinju kelima, menggerakkan langit dan bumi, ujar Qingfeng Li dengan suara berat, langsung menggunakan teknik kelima tinju neraka cekik, yang mengandung kekuatan tak terkalahkan. Lili melepaskan pukulannya, langsung meledakkan udara. Tinju itu berubah menjadi proyeksi tinju raksasa, seukuran gunung kecil. Pukulan itu menghantam telapak tangan Li Xie, mengguncang seluruh dimensi. Untungnya, ini adalah pintu masuk neraka di pegunungan Kunlun, jadi tekanan dimensinya kuat. Letaknya tidak jauh dari pertempuran hantu abadi dan hantu iblis, sehingga tidak menembus penghalang dimensi. Jika berada di tempat lain, dimensi itu pasti akan retak dan menyebabkan munculnya pusaran hitam. Deng-deng. Qingfeng Li terlempar mundur 2 langkah, dan tubuhnya sedikit bergetar. Qingfeng Li baru saja melancarkan teknik pukulan kelima dari Strangle Hellfist, serangan yang paling kuat, namun jangan lupa lawannya adalah Master Sekte dari Weak Imperial Sect, seseorang yang berada di setengah langkah Spirit Emperor Realm. Lili hanya terdorong mundur 2 langkah, menunjukkan betapa kuatnya Lili. Si kecil, kau lumayan juga. Kau benar-benar berhasil menangkis seranganku. Mata Li Xie sedikit terkejut. Sebagai seorang kaisar roh setengah langkah yang kuat, Li Xie tentu menyadari betapa dahsyatnya serangannya. Rata-rata kultivator tingkat Raja Roh pasti sudah ditampar sampai mati. Bahkan Raja Roh tingkat 9 pun tak mampu menghentikan serangan telapak tangannya. Namun saat ini, Qingfeng Li benar-benar memblokir serangan Li Xie saat dia hanya berada di tahap ke-7 alam Raja Roh. Para kultivator di sekitarnya yang melihat pemandangan ini seketika berhenti bernapas karena terkejut. Kekuatan Li Qingfeng di luar dugaan mereka. Belum lama ini, orang-orang ini masih mengejek Li Feng. Mereka pikir begitu Li Xie tiba, ia akan bisa membunuh Li Feng, tetapi sekarang, tampaknya sulit. Li Xie, hanya ini yang kau punya. Li Qingshan tersenyum, dengan ekspresi jijik. Adapun pemimpin Sekte Kekaisaran Jahat, Li Qingfeng sama sekali tidak mempedulikannya. Terus terang, ia bahkan membencinya. Si kecil, barusan aku hanya menggunakan 80% kekuatanku. Kalau kau mau mati, aku akan membantumu, kata Li Xie dengan suara dingin. Tinju Kekaisaran Jahat, teriak Li Xie dengan marah. Tinju kanannya tiba-tiba melepaskan tinju raksasa surgawi, dengan kekuatan tak terkalahkan, tanpa ampun diarahkan ke Lili. Tinju Kekaisaran Jahat adalah teknik kultivasi tingkat kaisar dan sangat kuat, satu pukulan membawa kekuatan 100.000 kilogram. Meskipun ada tekanan dari aura hantu, retakan tetap muncul di penghalang dimensi. Seperti yang bisa dilihat, teknik itu sangat kuat. Mata Li Qingfeng terfokus, dan ia tak berani lengah. Ia mengerahkan seluruh esensi vitalnya dengan ganas, sekali lagi melepaskan tinju neraka pencekiknya. Tinju itu berubah menjadi tinju raksasa dan menghantam serangan Li Xie. Kali ini, Li terdorong mundur 4 langkah. Tubuhnya sedikit gemetar, dan tangan kanannya terasa sedikit mati rasa. Bahkan ada luka di kulitnya. Darahnya muncrat, menandakan tubuhnya terluka. Sial, serangan Li Xie terlalu kuat, dan energi vitalku terbatas. Dalam kompetisi kekuatan murni, aku bukan lawannya. Wajah Li Qingfeng menjadi muram, dan cahaya dingin melintas di matanya. Murid-murid Qingfeng Li terus bergerak, mencoba memikirkan tindakan balasan. Faktanya,
Li Qingfeng masih memiliki kartu truf, api emas. Jika dia ingin membunuh Li Xie, itu tidak akan sulit. Namun, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menggunakannya. Itu karena dia akan memasuki neraka, dan akan ada banyak musuh yang ganas dan berbahaya. Ada hantu yang harus dihadapi Li Qingfeng, dan api emas bisa menjadi senjata terbaiknya. Li Xie melihat tinju kekaisaran jahatnya telah memukul mundur Li Qingfeng. Matanya berkilat bahagia. Ia sekali lagi mengayunkan tinju raksasanya dan menghantamkannya dengan keras ke arah Li Qingfeng, terus-menerus memukul mundur Li Qingfeng. Kali ini anak anjing hitam datang, matanya berkilat dingin. Suara mendesing. Anak anjing hitam juga sangat kuat. Tubuhnya tiba-tiba melayang, dan ia menyambar dengan kaki kanannya, menyambar ke depan bagai sambaran petir. Ia mengayunkannya langsung ke tinju Li Xie dan mendorongnya mundur selangkah. Bab 1280. Zentianmo. Wajah Li Xie sehitam dasar panci. Ia tak pernah menyangka akan didorong mundur oleh seekor anjing. Sialan. Orang-orang di sekitar terkagum-kagum setelah menyaksikan pemandangan ini. Seekor anjing benar-benar berhasil mendorong mundur Kaisar Roh yang setengah langkah. Anak anjing hitam mengulurkan kaki kanannya, menunjuk Li Xie dengan tatapan arogan, dan berkata, "Bajingan, waktumu habis. Biarkan kakek anjing membunuhmu dengan satu tamparan." Perlu disebutkan bahwa anak anjing hitam sangat arogan dan mendominasi. Selain Lily, ia menyebut dirinya kakek anjing atau, jika ia merasa rendah hati, hanya anjing tuan di depan semua orang. Anak anjing. Kau mencari kematian? Geram Li Xie sambil mengeluarkan sebilah pisau hitam panjang dari cincin interspatialnya. Pedang panjang ini lebarnya lebih dari 1 meter dan berwarna hitam pekat. Pedang itu memancarkan cahaya hitam yang tajam, cahayanya melesat ke awan dan menembus langit. Li Xie mengeluarkan pedang kaisar jahat. Ini senjata yang ampuh. Lumayan. Li Xie sudah 3 tahun tidak menggunakan pedang kaisar jahat. Kalau dia pakai pedang panjang ini, pasti dia pakai untuk membunuh. Pedang kaisar jahat telah muncul, jadi pertumpahan darah pasti terjadi. Li Qingfeng pasti akan mati. Setelah melihat Li Xie mengeluarkan pedang kaisar jahat, orang-orang di sekitarnya terkejut, dan mereka semua mulai mengomentarinya. Di dunia penggarap diri, pedang raja jahat sangat terkenal. Banyak penggarap diri terbunuh oleh pedang ini. Banyak orang telah melihat pedang ini, dan tubuh mereka menjadi lunak karena terancam oleh kekuatan energi pedang. Meskipun permukaan pedang kaisar jahat berwarna hitam, jika diperhatikan lebih dekat, ujung dan bilahnya berwarna merah tua. Warna ini berasal dari pembunuhan yang berlebihan, di mana terlalu banyak darah yang masuk ke bilah dan mewarnai ujung serta tepinya. Wajah anak anjing hitam berubah serius. Ia merasakan bahaya dari pedang kaisar jahat. Pedang ini bukan pedang biasa, melainkan harta spiritual tingkat kaisar. Meskipun Black Puppy tidak memiliki harta spiritual, ia memiliki kekuatan super. Anjing sialan, pergilah ke neraka, teriak Li Xie sambil mengayunkan pedang hitam panjangnya dengan kuat. Pedang itu membelah udara, dan retakan besar muncul. Dengan kekuatan yang luar biasa, pedang itu menghantam anak anjing hitam dengan ganas. Kalau Master Dog tidak menunjukkan kekuatanmu, kau akan mengira aku hanya Hello Kitty yang lemah, teriak Black Puppy sambil membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam ini sangat kuat, menembus lubang besar di langit dan menghantam pedang panjang itu. Suara memekakkan telinga sekeras guntur pun tercipta. Ruang di sekitarnya retak dan menghilang, dan kekuatan energi yang sangat besar menyebar ke segala arah, menyebabkan batu dan pasir beterbangan kemana-mana. Suasana menjadi kacau, dan orang-orang di sekitarnya mundur. Astaga, anak anjing hitam ini kuat sekali. Orang-orang di sekitar dipenuhi rasa terkejut dan ngeri. Mereka mengira pedang kaisar jahat Li Xie pasti akan membunuh anak anjing hitam. Namun situasi berakhir terbalik, Black Puppy justru bertahan dari serangan Li Xie. Anjing brengsek, ayo kita lihat berapa kali kau bisa bertahan dari pedangku. Li Xie tersenyum dingin dan mengayunkan pedang hitam di tangannya sekali lagi. Pedang itu menembus udara dan berubah menjadi bayangan pedang hitam, membawa kekuatan energi yang sangat besar dan menyerang Black Puppy lagi. Anak anjing hitam membuka mulutnya dan menyemburkan pusaran hitam. Inilah kekuatan super yang baru saja dipahaminya, dan ia memiliki kemampuan untuk melahap serangan. Pusaran hitam mengandung daya tarik yang kuat, dan langsung menyedot energi bilah dari bilah hitam panjang itu. Ia bahkan ingin menyedot bilah hitam panjang itu, tetapi bilahnya sangat kuat dan berhasil melepaskan diri dari pusaran air. Apa? Dia bahkan menyerap energi pedangku. Mata Li Xie penuh kejutan ketika dia melihat energi pedangnya tersedot oleh kekuatan super Black Puppy. Li Xie tahu bahwa pedang hitam panjangnya adalah harta spiritual tingkat kaisar dan sangat kuat. Pusaran air apa ini dari anak anjing itu? Bagaimana pedang itu bisa bertahan melawan harta spiritual tingkat kaisar? Li Xie mengayunkan pedang panjangnya lagi dan menembus udara, membidik ke arah Black Puppy sekali lagi. Anak anjing hitam tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia memuntahkan pusaran air hitam dan menggunakan cakar anjingnya untuk menyerang Li Xie secara bersamaan.
Pertarungan antara keduanya sungguh mengerikan. King Feng Li tidak membantu anak anjing itu, karena ia tahu bahwa anak anjing itu memiliki harga diri yang besar dan tidak suka dibantu saat berkelahi. Lili berjalan ke samping dan ingin menantang Tetua Agung Sekte. Saat itu, Tetua Agung sedang bertarung melawan ular pemakan langit. Keduanya adalah kaisar roh setengah langkah, dan sulit untuk membedakan siapa yang lebih unggul. Namun, bahaya muncul dari sisi kiri Lili. Ia menoleh dan melihat seorang pria bertubuh besar. Pria parubaya berjubah merah menatapnya tanpa ampun, penuh niat membunuh. Lili mengenali pria parubaya berjubah merah ini. Dia adalah ketua sekte kekaisaran iblis, Zentian Mo. Sekte iblis kekaisaran adalah sekte tingkat kaisar yang kuat. Master sekte mereka, Zentian Mo, adalah master setengah langkah tingkat kaisar dan sangat kuat. King Feng Li, kau membunuh banyak dari kami dari pihak yang tidak ortodoks. Hari ini, aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendam mereka yang telah kau bunuh, kata Zentian Mo menatap King Feng Li dan tanpa perasaan. Di dunia kultivasi, ketenaran Li Qingshan berawal dari pembunuhan banyak kultivator Dao tak terlarang. Baik sekte darah merah maupun sekte darah iblis dibasmi habis-habisan oleh Li Qingshan. King Feng Li bukan hanya musuh kaum yang tidak ortodoks tetapi juga musuh Dao iblis. Zentian Mo sangat kuat. Ia melangkah ke kanan, dan retakan besar muncul tepat di depannya, panjangnya lebih dari beberapa puluh meter dan memanjang hingga ke kaki Lili. Tiba-tiba duri-duri menyembul dari tanah dan menyerang King Feng dengan duri-durinya. Tiba-tiba, King Feng Li menendangkan tinju kanannya ke arah duri, mematahkan duri tersebut dan mengubahnya kembali menjadi tanah. Esensi vital unsur bumi. Wajah Li King Feng sedikit berubah. Ia tidak menyangka Zentian Mo berlatih esensi vital elemen tanah. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah tanah dan batu secara bebas dalam serangannya. Untungnya, Li King Feng memahami alam gravitasi. Alam gravitasi memanfaatkan gaya tarik-menarik, sehingga Li King Feng menjadi sangat sensitif dan responsif terhadap lingkungan sekitarnya. Ia mampu bertahan melawan segala sesuatu yang menghadangnya. Lumayan, bocah kecil. Kau berhasil menangkis serangan duri bumiku, tapi coba kulihat berapa kali kau bisa menangkisnya. Zentian Mo menatap King Feng Li dengan jijik. Itu hanya penggoda karena Zentian Mo belum menggunakan banyak serangannya. Zentian Mo menghentakkan kaki kanannya lebih keras kali ini. 4 duri muncul di sekitar tubuh Li Qingshan. Masing-masing duri menyebar ke 4 arah yang berbeda, depan, belakang, kiri, dan kanan, semuanya mengarah ke Li Qingshan. Duri-duri ini berwarna kuning tanah dan sangat kokoh, namun luar biasa tajam. Tak mau gegabah, Li King Feng menghunus pedang kaisar api. Awalnya ia ingin menggunakan pedang cahaya emas, tetapi ia menduga Zentian Mo sudah setengah langkah menjadi kaisar roh. Karena serangan duri buminya sudah sangat kuat, Li King Feng langsung menghunus pedang kaisar api. Pedang kaisar api memancarkan suhu api merah setinggi 1000 derajat. Pedang ini disempurnakan menjadi pedang legendaris oleh batu magma dan meteorit. Lili mengayunkan pedang kaisar api dan menebas ke arah depan. Ia membelah duri tanah menjadi 2, membiarkannya jatuh ke tanah. Selanjutnya, ia membentuk busur dengan pedangnya dan membelah keempat duri di sekitarnya menjadi 2 juga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.